Halo, bersama kami tim peneliti dari Psikologi UPH. Siang ini kami berdiskusi soal psikometri dengan Bapak Agung Santoso, PhD. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Pak Ihan. Ya, jadi silakan Pak, langsung Baik, diterangkan bagian-bagian mana dari kalau melakukan regresi yang harus hmm, kita perhatikan. baik. Pertama terkait dengan pengecekan asumsi, ini mungkin sekalian cerita begitu ya. Saya pribadi sebetulnya lebih suka menggunakan istilah data screening daripada pengujian asumsi gitu. Karena kalau pengujian asumsi kesannya sangat narrow gitu ya, sangat sempit gitu. Kayaknya cuma menguji asumsi aja itu. Padahal sebelum melakukan regresi, bahkan melakukan analisis apapun gitu, kita perlu mengenal data kita dulu. Artinya misalnya kita perlu cek apakah ada data yang hilang misalnya. Lalu data kita itu distribusinya seperti apa. Kemudian misalnya kalau ada variabel demografinya kayak apa. Nah, semuanya ini menurut saya itu akan menyumbang pada interpretasi hasil analisis statistik. Misalnya, anggaplah saya mengambil data, lalu kemudian setelah saya ambil, ternyata sebagian besar, misalnya 80% gitu, itu wanita misalnya. Artinya ketika saya melakukan hasil analisis, saya perlu hati-hati untuk mengatakan bahwa ini juga berlaku untuk pria. Misalnya seperti itu. Dan banyak hal yang lain yang bisa dipertimbangkan. Terkait dengan data yang hilang, itu juga biasanya kalau kita, bukan biasanya, selama ini yang saya tahu, gitu, ketika peneliti misalnya mahasiswa-mahasiswa saya yang skripsi gitu, itu ada data yang nggak lengkap gitu, biasanya satu subjek itu digugurkan begitu saja, hilang udah. Nah, padahal kita perlu tahu dulu gitu, ini data ini hilang kenapa? Misalnya, kalau hilangnya sifatnya random, misalnya ketika hari H pengambilan data dia sakit gitu, nah, itu random sifatnya. Tapi kalau misalnya saya mengambil data tentang achievement misalnya, tes prestasi begitu ya. Ketika saya mau ambil data, ternyata sebagian siswa di sekolah itu tidak masuk karena mereka harus ikut misalnya kayak pengayaan karena nilai mereka jelek gitu, untuk prestasi yang sedang akan saya ukur ini. Nah, ini artinya data yang saya peroleh sekarang itu benar-benar tidak menggambarkan kondisi populasinya, itu pertama. Lalu yang kedua, bahkan akan mengganggu analisis. Artinya analisis yang saya dapatkan jadi nggak akurat nanti. Apapun analisisnya. Misalnya ketika saya melakukan analisis korelasional akan terlihat lebih rendah misalnya. Atau yang seharusnya hubungan antar variabelnya itu tidak linear lalu terlihat linear misalnya seperti itu. Nah, semacam itu. Jadi yang pertama memang harus dilakukan adalah screening data. Kita harus mengenal dulu data kita. Banyak kejadian itu ya yang karena tidak mengenal datanya lalu ya hasilnya jadi terkesan aneh begitu. Nah, salah satu dari data screening itu adalah pengecekan asumsi. Nah, saya juga lebih senang menggunakan kata pengecekan daripada pengujian gitu. Kalau pengujian itu kan kesannya ada uji statistik tertentu yang harus dilakukan. Sementara kalau pengecekan ya kita ngecek gitu. Ini masuk akal atau enggak dan segala macam. Kalau pengujian, selain itu juga kalau pengujian, kelemahan dari istilah pengujian itu begini. Seringkali ketika kita melakukan pengujian asumsi, sebetulnya yang kita lakukan itu bukan memastikan bahwa asumsi terpenuhi, tetapi memastikan bahwa asumsi tidak ditolak begitu. Misalnya ya, uji asumsi normalitas gitu. Ketika kita melakukan uji asumsi normalitas, hipotesis yang diuji itu kan sebetulnya data ini memiliki kurva normal. Itu hipotesisnya, hipotesis nolnya yang diuji. Ketika saya uji statistik, kemudian hasilnya signifikan. Wah, berarti saya punya keyakinan 95% bahwa data saya itu tidak mengikuti kurva normal di populasi. Tetapi ketika P-nya lebih besar dari 5%, apakah kita bisa bilang bahwa oh ternyata data kita di populasi itu normal? Ternyata nggak bisa gitu. Jadi kita bisa menolak hipotesis nol
tapi kita tidak bisa menerima hipotesis nol. Nah, itu makanya saya lebih senang dengan menggunakan istilah pengecekan. Sehingga kalau misalnya hipotesis gagal ditolak, hipotesis nol gagal ditolak, bisa bilang begini, berdasarkan hasil analisis gitu, lalu sepertinya masuk akal untuk mengatakan bahwa gitu, datanya mengikuti kurva normal. Atau misalnya juga bisa melihat distribusi di sampelnya. Melihat distribusi di sampel, lalu kayaknya distribusi sampelnya normal. Berarti saya punya alasan lebih kuat untuk mengatakan bahwa sepertinya di populasi juga mengikuti kurva normal. Nah, semacam itu. Jadi pola berpikirnya falsifikasi ya Pak ya, kita uji sebaliknya gitu ya. Uji statistik itu kan selalu falsifikasi. Nah, memang ada teknik-teknik tertentu untuk melakukan semacam konfirmasi gitu. Tapi sebetulnya yang dilakukan adalah falsifikasi juga. Jadi hipotesis nolnya dibalik gitu. Itu nanti kita masuk ke area equivalence testing gitu. Nah, itu hipotesis nol dibalik, lalu kalau misalnya hipotesis nol ditolak, lalu saya confirm bahwa ini memang mengikuti kurva normal semacam itu. Nah, itu ada tekniknya lagi. Tapi untuk sementara ini saya pikir kita menggunakan yang konvensional dulu. Nah, kemudian lalu masuk ke regresi gitu ya. Terkait dengan beberapa anggapan bahwa kalau jumlah subjeknya di atas cut point tertentu, misalnya kalau udah 200 kan udah banyak nih gitu. Berarti kondisinya udah diabaikan aja lah, pasti normal gitu, misalnya gitu ya. Ya sebetulnya nggak bisa juga gitu, karena ada penelitian itu namanya MICCERI, MICCERI, itu tahun 1999 kalau nggak salah. Datanya dia itu ratusan ribu, itu nggak normal. Jadi dilihat bentuk distribusinya itu juling sana, juling sini gitu ya, semacam itu. Artinya jumlah subjek itu kemudian tidak bisa kemudian dijadikan dasar alasan untuk mengatakan bahwa kondisinya normal semacam itu. Walaupun asumsi semacam itu Pak Agung secara statistik muncul dari latar belakang tertentu juga yang tidak sepenuhnya salah ya Pak ya. Bahwa kalau ada fenomena yang katakanlah noisy gitu, kalau kita jumlahkan makin banyak, nanti penjumlahannya juga agak normal begitu kan ya? Betul. Dalam banyak kasus, atau bukan dalam banyak kasus, dalam beberapa kasus gitu ya, itu ketika misalnya kita menggunakan central limit theorem, teorema batas itu kan selalu mengatakan begini, apapun bentuk distribusi awalnya, kalau kita mengambil jumlah subjek cukup banyak, nanti distribusi parameter statistiknya itu akan normal. Kurang lebih gitu. Nah, ini buktinya misalnya kalau kita menggunakan analisis korelasional gitu. Parameter korelasional itu kan sebetulnya tidak mengikuti kurva normal ketika angka korelasinya di atas 0,5 kalau nggak salah. 0,7 gitu ya. Itu nanti nggak normal. Semakin mendekati limit, mendekati 1 atau minus 1, nanti semakin tidak normal. Tetapi kalau jumlah subjeknya misalnya ratusan ribu, gitu, itu nanti distribusinya normal. Nah, tapi itu tidak berlaku untuk semua hal. Misalnya contoh yang ekstrim itu kasus mediasi. Parameter mediasi A kali B itu mau jumlah subjeknya kayak apa, itu nggak akan normal. Karena dia berupa perkalian dari 2 distribusi normal. Itu nggak mungkin normal secara matematis gitu ya. Jadi central limit theorem itu berlakunya kalau superposisi penjumlahan ya? Ya, betul. Nah, itu satu hal lagi. Nah, dan dalam banyak penelitian juga, misalnya saya bukunya Capel, Design and Analysis kalau nggak salah judulnya. Itu dia menunjukkan juga bahwa ketika misalnya gitu, yang satu skew kanan, satunya skew kiri begitu misalnya. Jadi perbedaan skew-nya itu nanti akan membuat hasil analisisnya itu menjadi terlalu liberal. Terlalu liberal itu maksudnya begini. Misalnya kita mendapatkan hasil analisis P-nya 0,05 misalnya gitu. Kita katakan ini signifikan gitu kan. Sebetulnya enggak segitu. Sebetulnya lebih besar P-nya. Gitu. Nah,
Kalau misalnya dua-duanya sama-sama juling, tapi juling ke arah yang sama, jadi data yang satu juling kiri, yang data yang satunya juling kiri juga, nanti hasil analisisnya akan cenderung konservatif. Jadi misalnya P-nya ditemukan 0,58 misalnya begitu ya. Lalu kan kesimpulannya wah ini nggak signifikan gitu hasilnya. Tetapi sebetulnya mungkin lebih kecil dari itu. Jadi mungkin saja bisa signifikan kalau seandainya kita mempertimbangkan itu kondisi kejulingannya. Nah, karena itu lalu memang banyak orang menyarankan ya diceklah asumsinya masuk akal atau tidak gitu semacam itu. Nah, pengecekan asumsi itu kenapa kemudian saya memilih untuk tidak menggunakan istilah pengujian. Hal yang lain ini yang saya singgung di sini sedikit biar nggak lupa ya. Terkait dengan misalnya pengujian linearitas misalnya. Kita seringkali kan kalau baca buku itu terus gimana ngecek linearitas itu? Itu pakai kalau SPSS itu kan compare means, lalu ada test for linearity itu. Itu famous sekali itu, terkenal semua orang tahu itu gimana cara melakukannya. Yang aneh, yang menurut saya aneh itu ketika saya berusaha baca-baca buku di luar gitu ya, buku-buku tulisan ini giant-giantnya statistik begitu, itu nggak ada itu teknik itu. Jadi ini siapa yang salah gitu kan? Jangan-jangan kita lebih pintar nih dari mereka gitu. Nah, ketika saya membaca itu lalu saya mencoba mengamati lagi, ternyata memang begini. Jadi memang ada sedikit kekeliruan pemahaman terkait dengan hal itu. Nah, nanti kita akan bahas ke sana ya. Nah, itu yang membuat menurut saya dan berdasarkan hasil ini, lalu saya merasa jauh lebih baik misalnya kalau kita ngecek scatter plot daripada melakukan itu test for linearity misalnya. Menurut saya itu jauh lebih baik. Jadi ngelihat scatter plot, lalu apakah ngikutin garis linear atau enggak, atau ada pola tertentu atau enggak semacam itu. Nah, lalu kemudian kita bisa memutuskan. Bentuknya tes pakai mata ya, Pak ya? Betul. Kalau udah sama sekali nggak linear, kalau dipaksain regresi memang akan mengeluarkan hasil, tapi itu nggak masuk akal nanti. Ya, betul. Nah, untuk regresi sendiri, sebetulnya tidak hanya untuk regresi, untuk linear model. Salah satunya regresi, UGT termasuk di dalamnya, analisis varian termasuk di dalamnya. Itu memang ada beberapa asumsi. Nah, asumsi ini kalau misalnya dipilah, itu bisa menjadi dua kelompok besar asumsi lah gitu. Asumsi yang pertama itu adalah asumsi yang kalau dilanggar itu mengakibatkan bias estimasi parameternya. Jadi maksudnya begini, ketika saya melakukan regresi gitu ya, kalau misalnya asumsi ini dilanggar, maka hasilnya misalnya saya nemu betanya itu 0,7 misalnya gitu. Sebetulnya bukan 0,7. Nah, kalau pelanggaran asumsi ini terjadi, itu yang terjadi. Jadi report tentang betanya itu salah. Ada yang salah. Yang kedua, klasifikasi kedua itu kalau misalnya yang tadi pertama tidak terjadi, yang terjadi yang kedua, maka dia hanya mempengaruhi inferensinya saja. Jadi misalnya betanya 0,7. Oh ternyata memang betul. Tidak signifikan. Nah, kalau yang terjadi pelanggaran kedua ini, mungkin sebetulnya dia signifikan. Atau misalnya, oh ini signifikan, nah, mungkin seharusnya nggak signifikan, nah, semacam itu. Nah, kelompok yang pertama ini, kelompok yang mengakibatkan bias, itu yang kemudian dianggap oleh para ahli yang lebih berbahaya gitu ya, lebih parah lah karena kita bahkan tidak mendapatkan angka yang benar gitu. Nah, yang pertama terkait dengan itu, yang pertama adalah spesifikasi model. Jadi, apakah model regresi yang kita ajukan begitu itu benar atau enggak? Nah, maksudnya begini. Ini sebenarnya terjadi ini juga terkait dengan suppression variable. Jadi, misalnya itu ada penelitiannya real, itu ada penelitian real. Jadi, ada yang mengkorelasikan antara bukan korelasi, meregresikan tingkat bunuh diri dengan frekuensi melakukan terapi. Betanya positif. Itu artinya semakin sering dia melakukan terapi, tingkat kecenderungan bunuh dirinya makin tinggi. Lalu kan kok aneh gitu ya.
nggak masuk akal gitu. Ternyata dia melupakan satu variabel penting, yaitu tingkat depresinya itu sendiri. Jadi karena tingkat depresi itu berkorelasi dengan tingkat kecenderungan bunuh diri, tingkat depresi itu juga berkorelasi dengan banyaknya frekuensi terapi. Jadi kalau semakin depresif, biasanya kan frekuensi terapinya lebih banyak. Gitu. Nah, ketika ini dimasukkan, variabel tingkat depresi ini dimasukkan, lalu yang tadinya itu negatif, tadinya positif, sekarang jadi negatif. Artinya, ketika kita mengabaikan variabel-variabel penting di dalam analisis regresi, data yang salah. Ini contohnya memang yang paling mudah ini ya, suppression variable. Jadi, ketika kita mau membuat analisis regresi, memang penting sekali untuk memastikan bahwa variabel yang kita pilih untuk dianalisis, untuk diambil datanya, dan kemudian dimasukkan dalam analisis regresi itu adalah variabel-variabel yang relevan dan tidak mengabaikan variabel yang relevan juga gitu. Jadi yang dimasukkan adalah variabel yang relevan, jangan sampai juga kita mengabaikan variabel yang relevan. Karena itu kejadian jadi seperti itu. Nah, dalam bukunya si Maxwell, Scott Maxwell, itu dia membandingkan gimana apa sih yang akan terjadi kalau misalnya kita punya variabel yang tidak relevan kita masukkan dalam regresi. Hasilnya tidak terlalu buruk. Artinya resikonya itu hanya masalah inferensinya saja. Lalu inferensinya jadi ya agak terlalu lemah begitu inferensinya. Tetapi kalau misalnya kita mengabaikan variabel yang relevan, itu dampaknya buruk sekali. Gitu. Jadi harusnya itu tadi ya, kita memasukkan variabel tingkat depresi, tapi nggak dimasukkan. Gitu. Dampaknya buruk sekali, baik dari segi inferensi maupun akurasi estimasi. Nah itu yang pertama itu. Nah gimana caranya mengatasi hal ini? Satu-satunya cara adalah itu studi literatur. Jadi tidak semua pelanggaran asumsi dalam regresi itu bisa diselesaikan dengan non-parametrik gitu ya. Yang ini hanya bisa diselesaikan dengan melakukan studi literatur yang dalam, memastikan bahwa variabel yang dimasukkan di dalam klasifikasi model ini juga yang membuat analisis regresi itu tidak bisa bercerita tentang pengaruh. Karena ketika kita mau bicara pengaruh, kita harus memastikan semua variabel itu masuk di dalamnya. Baru kita bisa bicara pengaruh. Padahal, ya kita tahulah, di psikologi itu variabelnya banyak sekali. Yang mempengaruhi satu variabel itu banyak sekali, sehingga nggak mungkin memasukkan semua variabel. Sehingga melakukan analisis regresi dengan desain survei, gitu ya, desain pengambilan datanya survei itu sulit sekali untuk bisa dinyatakan memiliki pengaruh. Nah, kok kalau pakai eksperimen bisa gitu, padahal kan kita nggak memasukkan semua variabel juga. Gitu. Nah, dengan melakukan eksperimen itu keajaiban atau kehebatan begitu ya, kehebatan random assignment. Gitu. Ketika kita kita menggunakan desain eksperimen dan melakukan random assignment, maka semua variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam analisis, gitu ya, itu akan dibuat menjadi tidak berkorelasi dengan variabel dependent-nya. Itu keajaiban. Gitu. Nah, karena tidak berkorelasi, lalu dia tidak lagi punya relevansi di dalam analisis. Sehingga yang kita peroleh, hasil analisisnya, itu bisa bicara tentang pengaruh, karena hasilnya nggak akan bias. Nah, ya, tapi ya lagi-lagi persyaratan random assignment memang benar-benar harus random, gitu, random assignment. Nah, sementara itu kan juga sulit untuk ditemui kadang-kadang. Tapi ya, paling tidak itulah. Nah, itu yang pertama, spesifikasi model itu adalah asumsi yang penting menurut saya, yang kayaknya sering diabaikan, gitu, karena nggak ada uji statistiknya. Gitu. Nah, yang kedua, selain spesifikasi model, itu adalah asumsi independensi observasi. Nah,
ini sebetulnya terkait dengan analisis regresi yang lama gitu, yang konvensional gitu. Karena mengenal multi level model misalnya. Di dalam analisis regresi yang biasa gitu ya, yang ini asumsi independensi observasi penting. Artinya independen satu sama lain. Misalnya ketika mengerjakan tes begitu, ya mereka nggak contek-contekan. Karena kalau contek-contekan, maka subjek yang satu itu akan mempengaruhi subjek yang lain. Subjek yang dicontekin itu akan mempengaruhi subjek yang nyontek. Hasilnya itu akan mirip gitu. Atau mungkin yang lain lagi. Jadi terjadi ketidakmandirian gitu ya. Ketika independen, tidak ada independensi hasil. Contoh yang lain juga misalnya ketika saya mengambil data tentang kepuasan pernikahan gitu, saya pokoknya ngambil aja lah gitu ya, semua subjek gitu. Nah, ternyata di dalam yang saya ambil ini sebagian itu merupakan pasangan suami istri. Jadi suami istri itu masuk dalam dua-duanya itu masuk dalam pengambilan data. Nah, ya secara logis misalnya kalau yang satu pasangan itu merasa sangat puas dengan pernikahannya, kayaknya yang lain tuh nggak mungkin sangat tidak puas gitu kan. Pasti ada korelasinya gitu, mirip-mirip gitu jawabannya. Walaupun misalnya yang satu puasnya sampai 5, yang satunya 4 gitu. Mungkin begitu, tapi tidak mungkin semuanya bertolak belakang gitu, kayaknya nggak mungkin, pasti ada korelasi. Nah ini artinya data ini tidak independen. Nah, lagi-lagi gimana caranya ngatasin ini? Ini hanya bisa diatasi menggunakan desain penelitian, lalu kemudian pengambilan datanya hati-hati. Gitu. Itu yang menurut saya paling bisa dilakukan. Itu yang kedua. Nah, dua-duanya ini itu akan berpengaruh terhadap estimasi parameternya, terhadap betanya itu. Jadi hasil analisis betanya ketika keluar 0,7, nah saya bisa percaya nggak itu sama itu. Kalau dua asumsi ini ditaati gitu ya, dipenuhi gitu, saya bisa percaya dengan 0,7 itu. Tapi kalau misalnya enggak, ya benar-benar diragukan itu angka 0,7. Kemudian, Pak Agung, ya sorry, silakan. ini ada tersendat sedikit di saya terasanya waktu di recording. Tapi tetap saya tangkap bahwa ada dua cara memperbaiki itu. Yang pertama back to teori supaya variabel relevan itu tidak hilang. Ya. Lalu yang kedua itu observasi harus independen begitu ya? Betul, betul. Kita harus pastikan bahwa observasi independen. Oke. Itu lalu kemudian yang lain itu terkait dengan linearitas data. Itu sebetulnya begini. Yang dimaksud linearitas itu sebetulnya bukan linearitas hubungan antara X dan Y, antara variabel independen dan dependennya. Tapi parameter regresinya. Maksudnya begini. Selama kita bisa membuat parameter regresinya itu seperti Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 tambah beta 2x2, itu tidak ada masalah. Misalnya lagi, tapi kalau hubungannya nggak linear, gimana antara X dan Y? Ya kita tambahkan saja itu. Kuadratiknya itu masuk ke dalam analisis. Jadi misalnya Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 tambah beta 2x1 kuadrat misalnya. Nah, kondisi ini itu sebetulnya bukan pelanggaran linearitas. Pelanggaran linearitas terjadi kalau begini. Jadi kita bikinnya Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 gitu. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah Y sama dengan beta 0 plus misalnya log dari X basisnya beta 1. Nah, misalnya kayak gitu. Atau bahkan misalnya Y sama dengan beta 0 plus X1 pangkat beta 1 misalnya gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan non-linearitas dalam konteks regresi. Oh, jadi maksudnya kalau persamaannya masih polinomial itu masih oke ya, Pak ya? Kalau persamaannya masih addition gitu ya, itu masih nggak masalah. Aditif, masih aditif itu nggak masalah. Tapi kalau sudah itu multiplikatif atau pakai menggunakan power, pangkat gitu, itu yang baru kemudian akan muncul masalah besar. Gitu. Nah, ketika misalnya
seharusnya ada X kuadrat, tapi kita tidak memasukkan X kuadrat itu, ini terkait, permasalahannya bukan terkait dengan linearitas, tapi terkait dengan spesifikasi model. Nah, memang bikin gara-gara juga, gitu. Artinya beta satunya misalnya nanti jadi bias dan segala macam. Tapi permasalahannya bukan masalah linearitas, tapi masalah spesifikasi model. Nah, terkait dengan linearitas ini, lalu apa yang bisa dilakukan? Tadi seperti yang saya sebutkan di awal, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang sering kali dilakukan adalah itu, tes for linearity di SPSS. Gitu. Tes itu sebetulnya di SPSS itu sebetulnya dirancang untuk melihat tren linearitas untuk data kelompok. Jadi misalnya, saya punya saya mau promosi obat gitulah ya, obat yang bisa menyembuhkan COVID misalnya gitu. Terus saya bikin 5 kelompok deh, gitu. Semuanya kena COVID gitu. Lalu kelompok pertama saya kasih 10 gram, kelompok kedua saya kasih 15 gram, kelompok ketiga saya kasih 20 gram, dan seterusnya. Nah, karena X-nya itu linear, X1-nya 10, 15, 20, artinya peningkatannya 55, begitu ya, linear. Lalu saya mau ngecek apakah tingkat kecepatan sembuhnya itu juga sifatnya linear antara kelima kelompok ini. Lalu saya menggunakan itu, linearity testing. Sebetulnya itu dirancang buat itu, buat apa? Kondisi seperti ini. Makanya hasilnya, analisisnya itu kan keluarnya tabel analisis varian sebetulnya. Nah, apakah tidak bisa digunakan untuk melakukan uji linearitas regresi? Sebetulnya nggak salah juga, tidak sepenuhnya salah. Karena regresi itu ya sebetulnya mikirnya sama kayak gitu. Hanya saja kelemahannya itu yang pertama, kalau yang tadi, saya bisa pastikan bahwa dalam satu kelompok yang mendapatkan 10 mg, itu jumlahnya misalnya 15 orang. Kelompok kedua jumlahnya 15 orang, artinya orangnya ada semua. Nah, ketika regresi kita nggak bisa memastikan itu. Misalnya, intelijensi dan prestasi belajar gitu. Intelijensinya jadi X gitu. Kita nggak bisa pastikan bahwa X yang 80, intelijensi yang 80 itu ada 10 orang misalnya. Intelijensi yang 81 ada 10 orang, nah, misalnya seperti itu kan nggak bisa dilakukan. Sehingga kalau misalnya nanti ada salah satu intelijensi, salah satu kelompok intelijensi yang jumlah bikin gara-gara itu, hasilnya akan tetap keluar, tapi saya sama hasil. Itu pertama. Kelemahan yang kedua, lalu kita jadi abai terhadap bentuk hubungan yang sebenarnya itu antara X dan Y. Maksudnya begini, ketika diuji linearitas, nggak linear, lalu selesai gitu, pakai norma parametrik misalnya. Tapi nggak, misalnya, nggak linear, seperti apa sih bentuk nggak linearnya itu? Nah, itu kan tidak ada informasi itu di dalam analisis itu. Nah, yang ketiga, itu yang sering saya temukan, itu misalnya begini, bagaimana kalau misalnya testing for linearity-nya itu tidak signifikan, deviation from linearity-nya juga tidak signifikan. Kesimpulannya apa? Linear atau enggak gitu. Nah, sebetulnya kalau kondisinya seperti itu, ada yang kemudian memihak ke testing for linearity-nya. Misalnya, pokoknya kan testing for linearity-nya enggak signifikan. Ada yang bilang, ya enggak, kamu harus ngecek deviation-nya dulu. Gitu. Jadi ini sebenarnya linear apa enggak. Gitu. Nah, ketika saya minta mahasiswa-mahasiswa ini tuh untuk bikin scatter plot-nya, di scatter yang besar, 0, mendekati 0. Jadi kecil sekali. Itu membuat kedua testing dan deviation-nya itu nggak signifikan. Gitu. Jadi menurut saya, hamba lihat scatter plot saja gitu. Daripada ngecek ini kan. Begitu kita lihat scatter plot, datanya kita bisa pertama, kita bisa tahu bentuk korelasinya kayak gimana. Yang kedua, pastikan bahwa memang tidak korelasi bukan nol gitu. Terus yang ketiga juga hal lain yang bisa yang cukup baik gitu untuk dicek dengan menggunakan scatter plot itu adalah jangan-jangan mungkin korelasinya terlihat linear dan segala macam, tetapi memiliki bentuk yang di luar dugaan. Misalnya itu
datanya itu berkelompok gitu. Jadi, atau saya coba pakai ini ya, sebentar. Sana ya. Pak Agung, apakah butuh share Ya. screen, Pak? Saya sebetulnya mau pakai kamera yang lain, tapi ini kayaknya nggak jalan deh. Oh, saya bisa berikan co-host ke Pak Agung. Jadi sekarang Pak Agung bisa Oh, share screen sih. oh gitu ya, sebentar. Oke. Atau saya gambar, lalu saya tunjukkan coba ya. Oh iya iya. Nggak bisa. Nah. Oke lah, sambil menunggu. Jadi temuan ini itu bisa, temuan kondisi korelasional yang di luar dugaan ini itu diselidiki oleh orang namanya Anscombe. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek itu Anscombe. Saya nggak tahu cara bacanya gimana, tapi tulisannya Anscombe. Nah. Oke, kayaknya agak kesulitan deh. Jadi nanti. Sebentar. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Kan itu Oh, oke. maksudnya oh itu scatter plotnya ya Pak ya. Betul. Nah, Bentuknya ini nggak misalnya begini standar scatter ya. plot. Jadi misalnya scatter plotnya begini. Jadi ada kelompok A dan kelompok B, kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak. Nah, ini kalau dikorelasikan, itu pasnya bisa sangat tinggi. Iya, karena Bisa linier sampai tampaknya 0,8. ada garis yang bisa menghubungkan begitu ya. Betul, betul. Padahal sebetulnya kondisinya seperti itu. Nah, kalau kita hanya menggunakan test for linearity, itu nggak ketahuan itu kondisi seperti itu. Iya. Nanti saya coba cari-cari, saya pernah menulis itu sebetulnya di Anima, tahun 2009. Nah, ya, 2009. Nanti saya share ke Pak Yo, nanti Pak Yo-nya bisa share ke yang lain mungkin ya. Ada 2 artikel terkait dengan ini, pengecekan asumsi. Berarti Iya, Pak. praktek yang sangat membantu di awal Ya, langsung lihat scatter plot ya, karena menurut kalaupun saya. ada keanehan apapun langsung kelihatan mata dulu gitu ya. Betul, betul. Menurut saya begitu. Nah, itu lalu kemudian, nah itu terkait dengan linearitas. Nah, semuanya ini semua terkait dengan gangguan pelanggaran asumsi terhadap estimasi parameternya itu, terhadap perhitungan betanya. Yang lain itu sebetulnya terkait dengan inferensi statistiknya. Nah, yang terkait dengan inferensi statistik ini sebetulnya itu beberapa ahli itu merasa itu tidak terlalu penting gitu. Tapi ya beberapa orang yang lain merasa ya nggak bisa gitu. Kalau saya mendapatkan inferensi yang salah ya tetap aja gitu kan. Tapi ya itu biarin lah, itu ributnya orang-orang statistik, itu biarin aja. Nah, yang pertama yang terkait dengan inferensi itu adalah normalitas data. Betul itu. Nah, lalu misalnya sempat ada diskusi tentang sebetulnya yang harus normal itu yang mana? Yang dependennya, independennya, atau residunya. Kalau yang saya baca di buku-buku, biasanya yang dijadikan syarat begitu ya. Yang dijadikan syarat normalitas itu adalah residunya sebetulnya. Jadi yang seharusnya normal itu residu. Itu makanya ada satu bidang khusus di analisis statistik itu yang bicara tentang diagnostik. Nah, apa yang didiagnostik itu? Residunya. Residu dari hasil analisis regresi.
Tapi apakah salah kalau saya bilang, oh ya enggak, no, harusnya variabel dependent-nya, yang enggak salah juga. Karena biasanya residu itu punya bentuk distribusi yang mirip dengan variabel dependent-nya. Gitu. Jadi yang enggak salah juga. Bahkan kalau kita bisa, asumsi kita terkait dengan persamaan regresinya itu benar, bahwa ini regresinya benar gitu ya, variabelnya masuk semua gitu, bentuk distribusi antara residu dan variabel dependen itu akan persis sama. Karena itu hanya geser min-nya saja itu. Nanti hanya akan geser min. Tapi bentuknya sama. Jadi ya bisa dua-duanya, bisa antara dependen atau residunya. Tapi biasanya memang kalau kita baca-baca buku luar itu yang dicek itu memang residu. Pak Agung, ini terkait residual outliers ya. Ini pertanyaan Pak Yo tadi. Jadi kita meneliti efek agama, religiositas terhadap well-being, dan terutama di pandemi ini kita mau tahu seperti apa gitu ya. Dan di dalam banyak penelitian sebelumnya antara religiousness, antara agama terhadap well-being memang ada korelasi dan prediction yang positif begitu ya. Jadi itu theoretically tampaknya sih nggak ada masalah. Lalu pas kita uji ya, oh ternyata untuk sampel yang Kristen nggak ada regresi yang signifikan, kan kita kaget. Ya, terus lalu kita analisis residual outliers-nya yang lebih besar dari 3 standard deviation kita keluarkan. Ternyata ada satu data dari 360-an data begitu ya. Lalu kita regresi lagi, ada yang signifikan, misalnya variabel belonging-nya dari agama itu rupanya menolong well-being di dalam masa pandemi. Itu praktek yang oke, sesuai teori atau gimana Pak? Kalau dari beberapa yang saya baca itu memang begini, ada yang berpandangan ya sudahlah nggak apa-apa gitu. Ada yang berpandangan begini, pandangan yang lain itu sebelum kita buang kita pastikan dulu bahwa outlier itu memang terjadi karena misalnya respon yang asal-asalan misalnya, atau outlier itu terjadi karena si subjek intinya permasalahan teknis, bukan permasalahan yang sifatnya konseptual. Maksudnya jangan-jangan si subjek ini tuh memang outlier gitu dalam hal itu gitu. Misalnya dia punya sesuatu yang sangat tinggi di satu sisi tapi sangat rendah di sisi yang lain. Itu bisa saja terjadi. Nah, kalau sudah dipastikan bahwa ini ternyata memang masalah teknis gitu. Dia ngisinya kayaknya asal-asalan deh. Atau dia ketika atau dia sering salah-salah gitu misalnya centang SS gitu, atau misalnya kita menggunakan online gitu ya, lalu si respondennya ini tuh sering kali salah gitu, mengecek kita klik sangat setuju, lalu ngekliknya setuju dan segala macam, akhirnya terjadi kesalahan teknis, itu dibuang nggak masalah itu. Tetapi kalau misalnya itu ternyata bukan karena masalah-masalah teknis seperti itu, maka membuang data itu beresiko sebetulnya. Karena resikonya itu kita jadi tidak bisa menemukan, tidak bisa mendapatkan potret yang sebetulnya terhadap data. Karena jangan-jangan memang buat yang Kristen tahu-tahu nggak ada yang signifikan gitu ya. Misalnya. Gitu ya. Betul. Nah, tapi kita ngambil datanya waktu itu online Pak memang. Terus di dalam surveinya memang udah ada attention checking. Jadi misalnya ada pertanyaan yang klik sangat setuju saja gitu. Nah, kalau itu di bagian itu dia gugur, kita langsung hilangkan sih. Oke. Nah, kalau ada itu lalu kan berarti dugaan bahwa ini kesalahan teknis itu mungkin lebih kecil gitu loh. Nah, sebetulnya begini, outlier itu termasuk salah satu asumsi, jadi tidak adanya outlier itu adalah asumsi yang terkait dengan inferensi statistik. Jadi kalau ada outlier, biasanya itu akan membuat analisis statistik menjadi lebih lemah. Jadi yang seharusnya signifikan, jadi nggak signifikan misalnya. Keberadaan outlier, lalu kemudian mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu ya, megaphone effect itu. Jadi untuk subjek-subjek yang skornya rendah di X, itu variasinya kecil itu. Tapi begitu X-nya besar, itu variasinya jadi lebar sekali, Y-nya bervariasi sekali. Atau sebaliknya. Itu contohnya misalnya kayak ini, perkembangan kognitif itu. Itu kan kalau usia jadi X, itu variasi di usia 1 tahun, begitu kan biasanya variasi nggak banyak. Gitu. Tapi begitu sampai adolescent gitu, itu variasi kemampuan kognitif seseorang itu jadi sangat lebar. Gitu. Nah,
kalau ini terjadi, outlier atau ini, lalu memang mau tidak mau, datanya analisis data akan mengalami itu, kelemahan menjadi lebih lemah gitu. Jadi kemampuannya untuk mengidentifikasi efek yang signifikan itu menjadi lebih rendah, lebih lemah lah gitu ya. Nah, lalu caranya gimana gitu? Kalau menurut saya, untuk pelanggaran yang ini, cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan teknik pengujian yang bisa mengatasi itu. Jadi bukan dengan menggunakan non-parametrik. Ada 3 alternatif ya, yang saya ingat itu. Yang pertama, yang paling simple secara konsep itu adalah bootstrap. Itu yang paling simple secara konsep. Bootstrap ini bukan panacea ya, bukan obat untuk semua penyakit itu, bukan. Tapi untuk kasus ini, untuk kasus outlier dan itu megaphone effect itu dia kayaknya cukup baik. Selain bootstrap, itu mungkin Bapak Ibu kalau ada yang ini pernah melakukan analisis agak dalam itu, ada yang namanya robust statistic, robust regression semacam itu, atau mungkin ada lagi yang menyebutkan itu ini istilahnya itu sandwich standard error gitu, atau ada lagi yang menyebutkan saya lupa namanya, Satterwhite siapa gitu, estimation gitu. Nah, ini adalah cara lain. Jadi analisisnya itu memodifikasi rumus standar errornya supaya dia menjadi tidak terlalu peka dengan kehadiran outlier dan kehadiran megaphone effect. Sehingga kan itu megaphone effect dan outlier itu membuat ini standar error itu menjadi lebar, membesar. Nah, dengan menggunakan itu beberapa pendekatan ini itu lalu jadi mengecil. Bukan mengecil, menjadi tidak terpengaruh oleh adanya outlier gitu maksud saya. Jadi dia bisa berperilaku seolah-olah tidak ada outlier atau tidak ada megaphone effect. Memang hasilnya lebih baik, lebih powerful. Nah, itu sandwich standard error, Satterwhite siapa begitu, itu namanya terkenal tapi saya lupa. Lalu bootstrap. Nah, itu pendekatannya masih pendekatan yang ini ya, parametrik itu. Yang lain sebetulnya ada lagi yang dikenal namanya regresi kuantil. Kalau regresi kuantil, dia mendekati kondisi ini tuh dengan pendekatan yang sama sekali berbeda ini. Jadi kalau di 2 pendekatan tadi itu dia berusaha untuk mengatasi ketidakhomogenan gitu ya, mengatasi megaphone effect-nya dan mengatasi itu outlier-nya. Dengan pendekatan regresi kuantil itu justru megaphone effect-nya itu dijadikan model gitu, di model sekalian gitu. Jadi dengan menggunakan regresi kuantil, kalau regresi yang biasa itu kan kita hanya ketemu satu garis regresi gitu ya. Satu garis regresi ya, itu untuk semua data begitu. Nah, untuk regresi kuantil, saya bisa pilih atau saya bisa membuat garis regresi dimanapun di distribusi itu. Misalnya karena distribusinya megaphone effect gitu ya. Jadi yang dari mereka yang subjek paling bawah itu garisnya itu datar itu. Yang paling atas itu naik ke atas itu. Nah, saya bisa bikin supaya regresinya ini yang bawah dihitung, yang atas dihitung. Jadi saya punya dua garis regresi. Satu untuk mereka yang di bawah, satu untuk mereka yang di atas. Nah, itu regresi kuantil. Jadi kalau pendekatan bootstrap sama tadi Satterwhite itu mereka menganggap megaphone effect sebagai noise gitu ya, sebagai hal yang mengganggu. Buat regresi kuantil ini adalah data gitu. Saya bisa memodel ini. Nah, ini regresi kuantil memang lagi dikembangkan gitu, saat ini. Nah, di psikologi sayangnya memang belum banyak digunakan. Jadi paling tidak ada 3 cara itulah. Itu kesan saya berarti ada cara yang makin lama makin lebih mendalam untuk supaya kita nggak membuang outliers-nya, tetapi mudah-mudahan menangkap fenomenanya walaupun ada outliers begitu ya. Betul. Jadi tapi yang paling sederhana tampaknya kesan saya sih bootstrapping ya. Bootstrap. Betul. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti itu tadi, daripada membuang outliers-nya,
lebih baik melakukan bootstrapping. Mudah-mudahan di Betul. SPSS ada. Lalu Ada kalau di SPSS memang ada. ada ya, walaupun Ada. kalau hasilnya tidak signifikan setelah di bootstrap, paling tidak efek-efek outliersnya sudah dibuktikan Betul. mungkin lewat bootstrapping sudah Ya, ya, diminimalkan sehingga memang ya. buat orang Kristen tidak signifikan begitu ya kesimpulannya ya. Misalnya. Hmm. Oh, oke. Jadi setahu saya di SPSS itu bootstrap itu ada. Itu bootstrap itu versi 22 ke atas kayaknya. Ya, 22 atau 23 begitu ke atas. Itu bootstrap itu ada, lalu yang robust itu juga ada. Ada Pak, di SPSS ada Pak? Gimana? Di SPSS ada? Ada. Yang setter white itu apa sandwich standard error itu ada. Sayangnya saya nggak bisa nunjukin karena SPSS saya sudah mati lisensinya. Nggak apa-apa Pak, nanti kita cari sendiri aja. Iya. Papernya Ada kok, ada. Pak, tapi yang robust itu kan jarang dipakai ya Pak, kalau saya baca-baca. Betul. Kalau bootstrapping masih cukup populer nggak Pak? Gimana? Kalau bootstrapping itu apakah di paper-paper cukup populer nggak? Sepertinya juga jarang ya Pak kalau jarang juga. Nanti malah biasanya sama reviewer ya. Iya. Karena ya itu pertama mungkin tidak terlalu populer pendekatannya gitu ya. Lalu mungkin waktu itu juga di SPSS belum ada begitu. Ya. Sehingga orang jarang pakai gitu. Nah ini mungkin karena SPSS sudah ada, siapa tahu lah jadi lebih populer. Tapi menurut saya itu cara yang betul. Daripada misalnya membuang outlier. Nah, cara yang lain yang middle ground gitu ya, mungkin itu bisa misalnya cara ini lebih merepotkan dalam hal pembahasan. Misalnya saya buang outliernya, saya hitung analisis. Oh, signifikan. Saya masukkan outliernya. Analisis. Oh, nggak signifikan. Lalu ketika saya membahas itu dua-duanya saya tampilkan hasilnya. Lalu saya dalam pembahasannya saya bilang misalnya ketika kami buang outlier itu ternyata jadi signifikan. Jadi kami punya dugaan gitu semacam itu bahwa mungkin sebetulnya signifikan. Nah, adanya outlier itu akan membuat misalnya standar error menjadi lebar dan segala macam sehingga gini misalnya gitu. Oh, jadi tampilkan dua-duanya aja ya Pak ya langsung ya. Ya, itu ya semacam sensitivity analysis gitu. Semacam sensitivity analysis. Nah, tapi memang dugaan saya sih mungkin reviewernya tidak akan puas toh. Akan baca, nah lalu yang betul yang mana begitu. Nah, tapi kan reviewer ada dua, nanti kalau yang satu puas, yang satu nggak puas, bisa putus juga ya. Nah, menurut saya ya yang bisa memberikan kepastian paling tepat. Berarti kalau yang suppression effect ya Pak ya, kalau dilaporkan dua-duanya juga itu alternatif pelaporan yang bisa ya Pak ya? Menurut saya bisa juga. Hanya saja mungkin perlu argumen untuk misalnya saya punya dua variabel gitu kan. Sekarang saya nggak masukin, sekarang saya masukin. Gitu. Nah, ketika saya tidak masukkan, lalu kan saya harus punya argumen itu. Argumennya apa kok nggak masukin ini? Nah, ketika saya masukkan ternyata hasilnya berbeda, lalu pembahasannya mungkin akan berbeda dengan kalau sejak awal saya sudah masukkan dua-duanya gitu, semacam itu. Dinamika pembahasannya akan berbeda saya pikir. Ya, menurut saya begitu. Kalau untuk suppression effect, apakah ada obat-obat tertentu, Pak? Kalau setahu saya satu-satunya obat itu ya itu bukan satu-satunya sih. Jadi obat yang paling manjur, gitu, obat yang paling paling manjur itu ya itu studi literatur itu. Jadi berusaha memasukkan sebanyak mungkin variabel yang relevan. Nah, sebetulnya ada lagi yang lain. Ini ketika bicara tentang epidemiologi itu mereka punya banyak sekali senjata untuk mengatasi kondisi itu. Karena misalnya mereka mau bilang apakah laki-laki dan perempuan itu jenis kelamin itu mempengaruhi seseorang kena COVID atau enggak, misalnya kayak gitu. Kan mereka nggak bisa itu melakukan random assignment gitu, nggak mungkin gitu. Nah, lalu ya itu mereka harus mencari cara gimana untuk mengatasi situasi seperti ini. Nah, ada beberapa pendekatan
Yang saya ingat itu, yang paling mudah saya ingat itu adalah itu instrumental variable. Dengan memperkenalkan instrumental variable. Jadi instrumental variable itu adalah variabel yang berkorelasi dengan variabel dependent, tapi dia tidak berkorelasi dengan semua variabel independen yang lain, termasuk variabel independen yang diduga ada di dalam yang relevan, tapi tidak bisa dimasukkan. Nah, kalau saya bisa menemukan variabel itu, lalu ada prosedur gitu ya untuk melakukan estimasinya itu. Dan kalau dari hasil simulasi matematiknya itu jadi lebih dia bisa mengatasi kondisi bias ini. Nah, ini yang sering dipakai oleh teman-teman di epidemiologi biasanya. Oh, tapi menemukan variabelnya itu yang Betul. kelakuannya seperti itu yang sulit. Betul. Ya? Itu yang lumayan berat itu untuk menemukan. Nah, orang epidemiologi kan datanya ribuan itu, variabelnya bisa ratusan gitu. Jadi mereka bisa cari-cari gitu yang mana. Nah, sementara kalau kita ya agak susah juga. Tapi itu bisa juga. Bisa juga kalau misalnya kita tahu instrumental variable. Nah, itu dalam payung itu kalau di analisis statistik itu payungnya itu inferensi kausal, causal inference. Nah, ini suppression effect yang kita hadapi ya Pak ya, secara spesifik itu seperti ini kelakuannya. Jadi ada dimensi believing di dalam religiousness itu regresinya terhadap well-being itu tidak signifikan. Tetapi kalau kita tambahin faktor anger toward God, ya kemarahan kepada Tuhan, tiba-tiba dia jadi signifikan, tapi signifikannya betanya tuh negatif ya, sehingga semakin dia believing, semakin dia well-being-nya turun gitu. Padahal secara normal biasanya religiousness itu mendukung well-being begitu ya. Nah kalau seperti itu sebaiknya apakah dilaporkan dua-duanya lalu kita coba ada pembahasan atau ada solusi lain yang lebih baik gitu? Kalau saya melihatnya justru saya tidak banyak tahu tentang teorinya, tapi saya melihatnya justru agak menarik itu temuan ini karena gini. Ini tapi saya menggunakan common sense saya ya, artinya bisa jadi saya salah ini. Bayangan saya misalnya begini, orang yang sangat-sangat percaya pada Tuhan, tapi ketika dia marah gitu, dia punya mungkin kekecewaan atau apalah gitu. Lalu well-being-nya akan jauh lebih rendah gitu. Dibandingkan dengan misalnya ya percaya Tuhannya ya biasa-biasa saja misalnya gitu ya. Lalu dia kecewa sama Tuhan gitu. Ya mungkin nggak akan menurunkan well-being sangat berat. Karena mereka yang sangat percaya itu mungkin kan bahkan kesejahteraan psikologisnya itu sangat tergantung pada ini dong. Security bangunan security belief-nya dia gitu. Ketika dia kecewa lalu kan itu kan kayak runtuh gitu bangunannya. Ya tapi ini maksudnya bayangan saya gitu. Apakah benar ya itu nanti mungkin kalau dikorelasi aja antara believing dan anger itu negatif Pak. Kita duganya juga gitu di awal Pak bahwa karena sangat mengandalkan agama ya kena anger. Jadi harusnya anger itu ada efek positif terhadap believing-nya ya atau apa, tapi ternyata negatif korelasinya. Sehingga kalau anger-nya tinggi, mestinya believing-nya turun juga sih. Dan kalau dimoderasi, misalnya antara apakah anger itu semakin tinggi, apakah pengaruh anger terhadap SWLS kepuasan hidup itu akan semakin rendah, jadi semakin tinggi angernya, ini akan semakin rendah kalau believing-nya semakin tinggi. Ternyata juga nggak signifikan. Kita analisis moderasi juga karena berpikir ini efek perkaliannya itu gitu ya. Ternyata nggak signifikan juga. Jadi kita agak bingung sekarang. Itu hanya jadi positif, pengaruhnya believing ke SWLS jadi negatif. Kalau dimasukin dalam multiple regression itu ada believing-nya, ada anger-nya. Dan ada 3 dimensi dari religiousness yang lain juga sih. Dimensi afektif, dimensi komunal, belonging, dan dimensi behavior gitu. Nah, jadi katanya salah ya Pak? Kalau salah menurut saya tidak ya. Kecuali kalau kita punya dugaan terhadap skalanya ada yang nggak beres gitu. Kalau itu misalnya bisa diabaikan, bukan diabaikan, diyakini bahwa itu sudah oke, seharusnya mungkin
artinya bukan kesalahan dalam artian penelitiannya salah gitu. Bisa jadi ada beberapa hal gitu yang entah ini temuan baru, entah mungkin ini hanya terjadi di komunitas tertentu misalnya, atau ya kalau di yang Islam nggak terjadi Pak. Kalau Islam tuh stabil dan makin kuat, regresinya juga ini ya dipakein anger juga nggak apa-apa. Jadi memang sih kita sejauh ini berpikir yang Kristen kita lebih labil daripada yang Islam. Itu pengambilan datanya pada saat yang bersamaan ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Oh, artinya ya. Ya. Kami punya sih Pak yang lama. Apakah, tapi kan masuk ini Pak ya, kalau yang baru dengan yang lama, itu orangnya belum tentu sama Pak. Kami bisa mulai ngomong, oh yang lama itu ternyata nggak seperti itu. Kami belum ngecek sih. Yang sebelum COVID itu datanya nggak seperti itu. Tapi setelah COVID ini berubah. Gitu. Tapi ini populasinya belum tentu sama, belum tentu persis sama. Yang sama ada yang enggak. Kalau populasinya tidak sama, kita seberapa kuat sih Pak bisa menyajikan tuh di dalam pembahasan itu. Kita nggak bisa pastikan populasinya sama begitu. Tapi itu diambil sebelum COVID dan sekarang sesudah COVID itu. Iya, kalau populasinya tidak sama agak susah itu Pak. Mengambil kesimpulan. Nah, kalau terkait dengan apakah perlu dilaporkan atau tidak, kalau menurut saya sebetulnya mungkin ini bisa jadi temuan menarik gitu. Jadi dilaporkan aja ya Pak ya? Belum terpikirkan gitu, belum terpikirkan kenapanya gitu. Ya, saya nggak punya gambaran juga sih, punya bayangan gitu. Berarti kita serahkan kepada si reviewer jurnalnya aja ya untuk membantai kalau misalnya ini. Iya. Ya, ini ya, kalau saya pribadi saya merasa sebaiknya sih ditampilkan saja itu dua-duanya. Maksudnya datanya itu ditampilkan. Artinya mungkin akan bisa punya peluang untuk memperkaya pembahasan. Tapi memang ya itu. Ya resikonya memang lalu jadi itu, Bang. Jadi mungkin publikasinya jadi terhambat gitu, jadi lebih lama kayak gitu, harus mikirin lagi gitu ya, gitu. Ya. Jumlah subjeknya gimana, Pak? Yang Kristen tuh 365, Pak. Kalau yang dari kelompok lain, yang Islam? Yang Islam itu 500-an ya, 593 kalau nggak salah. Ya, artinya jumlah subjek tidak bisa jadi ini ya, alasan. Kalau saran saya, mungkin siapa tahu ini bisa menambah pengetahuan terkait dengan data itu, dibuat scatter plot, Pak. Dibuat scatter plot, jadi secara umum, jadi jangan hanya yang Kristen saja, tapi semua, atau mungkin tidak harus semua, tapi misalnya Kristen sama Islam aja misalnya gitu ya. Lalu kemudian di dalam scatter plotnya itu kita minta supaya SPSS itu kasih warna yang berbeda. Jadi misalnya yang Islam biru gitu. Tapi kalau scatter plotnya 5 variabel begitu agak sulit ditangkap sama mata ya Pak ya, pattern-patternnya. Betul. Paling tidak ini hubungan antara variabel dependentnya dengan yang believingnya itu. Oh, oke. Betul. Itunya dulu saja. Artinya kita lihat bentuknya kayak gimana gitu. Oke. Siapa tahu itu memberi insight gitu, insight baru terkait dengan ini. Lalu misalnya jadi kalau kita
lalu regresikan variabel dependent dengan angry to God, lalu minta supaya SPSS nge-save residunya. Oh. Nah, kemudian residunya itu yang di scatter plot dengan si apa namanya? Residunya itu yang di scatter plot dengan variabel dependent. Oh. Jadi residunya regresi itu terplotkan dengan variabel dependent. Lalu sama dikasih warna yang berbeda begitu, lalu lihat polanya gimana itu antara yang pertama tadi terus gambar kedua ini gitu. Lalu bisa dibandingkan. Ini saya tidak bisa menjanjikan bahwa pasti akan dapat insight, itu enggak, tapi siapa tahu bisa mendapatkan insight dari sana. Dan juga mungkin dengan variabel yang lain. Kalau persoalan collinearity, Pak, itu bisa ada potensi problem di situ nggak ya? Maaf diulangi, Pak. Jadi problem collinearity ya, misalnya di dalam dimensi religiousness itu ya, kalau diamati mungkin memang yang believing dengan yang behaving itu ada collinearity yang cukup tinggi. Terus kalau kita lihat misalnya matriksnya, kalau kita pakai fasilitas dari SPSS untuk bahas analisis collinearity, ternyata ada tempat-tempat di matriksnya itu yang tampaknya korelasinya cukup tinggi. Itu bisa ada potensi masalah nggak, Pak? Kalau korelasinya sangat tinggi, misalnya mendekati 0,8 begitu, itu memang nanti itu akan berpengaruh pada ini standar errornya juga. Artinya, ini koliniaritas masuk salah satu yang membuat inferensi statistiknya jadi tidak akurat. Jadi kalau misalnya koliniaritasnya tinggi, cenderung regresi akan cenderung untuk melaporkan tidak signifikan biasanya. Oh gitu ya? Sebetulnya begitu. Oke. Ya, saya pribadi belum punya gambaran itu, belum punya seperti apa yang terjadi. Pak, jadi kalau multiple regression itu, ya udah kita tadi yang Bapak jelaskan itu dicek begitu ya. Kemudian setelah itu kalau nggak memenuhi ya coba pakai bootstrapping gitu-gitu ya, Pak. Betul. Jadi permasalahan yang berbeda itu kadang-kadang punya solusi yang berbeda. Misalnya kalau yang tadi ya terkait dengan spesifikasi model itu ya mau nggak mau harus ngecek balik ke modelnya, literatur review. Kalau independensi observasinya yang bermasalah, ya itu desain, harus lari ke desain. Kalau misalnya ternyata memang desainnya memang tidak memungkinkan menghapuskan itu independen, maka kita harus menggunakan misalnya multi-level. Jadi misalnya saya ngambil data dari 10 sekolah begitu. Nah, karena saya ngambil data dari 10 sekolah, adalah suatu kewajaran kalau di dalam satu sekolah mereka punya dependensi yang berbeda dengan yang lain gitu. Nah, itu nggak bisa dihilangkan gitu. Kan nggak mungkin di random orangnya lalu suruh pindah sekolah, nggak bisa. Tapi yang bisa dilakukan adalah kayak gitu. Atau misalnya data pasangan, misalnya kita ketemu, ini ternyata datanya pasangan gitu. Lalu gimana? Atau menggunakan analisis itu multi-level model. Kemudian kalau misalnya yang terjadi tadi masalah normalitas gitu, atau adanya outlier, lalu ya solusinya entah menggunakan sandwich standard error atau bootstrap gitu, larinya ke sana. Kalau misalnya hubungan antara X dan Y-nya tidak linear, lalu apa yang harus dilakukan? Memasukkan term yang non-linearnya ke dalam analisis regresi. Misalnya kita ngecek lewat scatter plot, wah ini kok kayaknya kuadratik ini, hubungan antara X dan Y itu ada agak kuadratik begitu. Berarti kita harus memasukkan X kuadrat itu di dalam persamaan regresinya. Kalau misalnya, apa lagi?
File sudah. Oh, kalau oh, sama aja itu ya. Larinya ke Shutterwhite atau ke ini, ke Bootstrap misalnya. Atau kalau mau agak ekstensif begitu ya, datanya lumayan banyak, bisa menggunakan regresi kuantil misalnya. Lalu punya informasi lebih banyak terkait dengan itu. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya yang nggak linear betanya itu? Ya, kita harus menggunakan regresi yang non-linear. Gitu. Regresi yang misalnya kalau datanya berupa variabel dependennya berupa data dikotomis gitu, 1-0 yang kita nggak bisa mengasumsikan kontinuitas gitu, ya kita harus menggunakan regresi logik misalnya. Atau kalau data variabel dependennya itu berupa hitungan, counting gitu ya, jumlah counting, ya kita harus pakai Poisson misalnya, Poisson regression misalnya. Jadi menggunakan model regresi. Rekan-rekan yang lain ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan. Dari saya sudah sih, sudah bingung. Ini bikin begini malah banyak PR-nya, Pak ya. Nggak apa-apa kan memang begitu ya. Paling nggak nanti kalau dibantai reviewer kita udah tahu juga bahwa Okay. oh ya. Menurut Pak Agung, apalagi Pak yang perlu diperhatikan ya Pak? Kalau dari pengalaman saya terkait dengan ini, screening data itu ya, selain asumsi memang itu, adanya, istilahnya missing values gitu, jadi data yang hilang, itu yang mungkin perlu diperhatikan juga. Kan ya ada beberapa, ada yang menyebutkan misalnya ada tiga tipe missing values gitu. Ada yang missing completely at random, itu missing completely at random itu yang saya cerita tadi. Jadi kejadiannya memang random. Saya mengambil data prestasi, pas pengambilan data dia sakit, gitu. Artinya ya itu random. Nah, kemudian yang lain itu missing at random. Jadi ada missing completely at random, itu yang tadi. Nah, missing at random itu kalau kejadiannya seperti tadi. Jadi anaknya mau saya ambil datanya, data prestasi belajar, ternyata misalnya gitu ya, karena dia di Jakarta gitu, dia jadi korban gusuran gitu. Jadi dia tinggal di perkampungan kumuh, dilalah hari itu dia kena gusur gitu. Jadi dia nggak bisa masuk sekolah, saya nggak bisa ambil datanya. Nah, padahal kita tahu bahwa status ekonomi sosial itu berkorelasi dengan achievement. Nah, artinya ini sebenarnya agak tidak bisa diabaikan gitu, karena kejadiannya nggak random. Gitu. Dia tidak hadir karena sosial ekonomi statusnya. Yang lain yang paling parah itu missing not at random, sama sekali tidak random. Itu kalau kejadiannya ketika saya mau ambil data prestasi belajar, sebagian dari kelas itu diambil tidak bisa hadir karena mereka ikut remedi. Jadi untuk mata pelajaran yang saya teskan. Jadi mereka tidak hadir karena skor mereka jelek untuk tes prestasinya itu. Nah, itu sama sekali tidak bisa diabaikan. Itu karena membuat analisis regresi dan segala macamnya menjadi bias semua. Contoh lain yang missing not at random itu kalau misalnya saya melakukan percobaan gitu, desain eksperimen berupa saya mau mengecek apakah intervensi yang saya lakukan, misalnya menggunakan terapi baru gitu, itu bisa menurunkan tingkat depresi misalnya. Nah, ketika dijalankan sebelumnya itu saya tes dulu gitu dengan skala depresi. Lalu ketika intervensi dijalankan begitu, ada beberapa partisipan yang dari awal memang tingkat depresinya tinggi. Nah, ketika di tengah jalan
lalu mereka menjadi makin parah sehingga harus keluar dari eksperimen karena mereka harus mengikuti sesi terapi yang lebih intensif. Karena misalnya lalu muncul kecenderungan bunuh diri, nah itu lalu tiba-tiba muncul gitu sehingga mereka harus dikeluarkan dari eksperimen. Karena variabel dependent yang saya sedang teliti. Nah, itu artinya missing node at random. Nah, itu kalau datanya seperti itu pasti akan mengakibatkan bias. Nah, sayangnya memang yang ada sekarang itu baru ada teknik-teknik untuk mengatasi kondisi yang missing at random saja. Jadi kondisi yang dia nggak masuk sekolah karena kena gusuran ini. Itu bisa diatasi dengan menggunakan missing at random. Karena saya punya informasi yang lain itu terkait dengan ini. Dan saya masih punya beberapa variabel yang berkorelasi dengan itu. Sementara kalau yang missing node Suaranya hilang. Tampaknya terputus Pak Agung ya. Iya, iya. Nah, ini baru mulai terkoneksi lagi kayaknya. Oh, enggak juga. Iya, mungkin koneksi internetnya. Iya. Hilang. Iya. Nah, ini iya, baru terkoneksi lagi nih Pak Agung nih. Oke. Ya. Nah, yang teman-teman dari Bayesian itu mereka bilang bisa, tetapi mereka harus tahu mekanisme yang terjadi seperti apa ya. Sama saja itu. Karena missing node at random itu kita nggak tahu itu kondisi mekanisme yang sebetulnya terjadi. Jadi ya sampai sekarang itu masih tidak bisa diatasi. Gitu. Tapi untuk kondisi yang missing at random, kalau kita punya dugaan itu, lalu kita bisa mengatasi dengan beberapa teknik. Pak, Itu hal yang lain. Waktu kami Silahkan. melakukan ini, Pak, menyebar data, itu kan ada kami memasukkan itu attention test, Pak. Jadi mereka itu serius nggak sih? Jadi pilihannya itu ini, silakan pilih jawaban apa, sangat tidak setuju misalnya itu. Nah, tapi ternyata itu cukup banyak yang nggak memilih itu. Jadi mungkin itu ada 30%, Pak. Ya. Nah, jadi lo bingung loh, ini orangnya ini nggak ngerti atau memang jawabnya tuh ngawur gitu. Jadi sekalipun disuruh memilih, misalnya pilih nomor 7, nomor 7, dia nggak pilihnya ya selain nomor 7, sekalipun ya memang 70% benar, tapi ada sekitar 30% dan itu cukup. Ya. Wah, iya. Kalau saya, mungkin saya akan melakukannya begini, Pak. Saya analisis yang 70% saja, lalu saya analisis semuanya, apakah hasilnya berbeda jauh. Kalau misalnya hasilnya tidak banyak berbeda, itu saya pakai semuanya saja. Tapi kalau hasilnya sangat berbeda, lalu saya harus percaya pada yang 70% itu. Terpaksa harus percaya sama yang itu. Karena ya asumsinya kalau kenapa saya gunakan semuanya kalau hasilnya nggak berbeda jauh itu, dengan menggunakan lebih banyak informasi, menggunakan lebih banyak partisipan, artinya saya memiliki lebih banyak informasi, meskipun informasinya tidak sepenuhnya baik. Gitu. Tapi sejauh ini paling tidak perbandingan antara 30 dan 70%-nya itu menunjukkan hasilnya tidak berbeda, gitu. Sehingga saya berani ambil gitu, semuanya. Nah, itu akan menguntungkan dalam hal misalnya estimasi standar error dan segala macam. Tetapi kalau misalnya hasilnya berbeda jauh, nah itu mungkin ada variabel lain yang harus diperhitungkan, misalnya keseriusan dan segala macam. Lalu itu kan mengotori hasil analisis memang. Lalu kalau ternyata hasilnya nggak berbeda jauh, Pak, terus kita pakai semua ya, apakah prosedur kita itu kita harus laporkan juga, Pak, kalau misalnya dipublikasi gitu? Ya. Itu kalau
Nah, itu agak susah jawabnya itu, Pak. Saya pikir agak gampang. Itu agak susah itu. Maksudnya sini, ya, kalau terkait dengan ini ya, open science itu, prinsip open science, maka Harusnya itu memang harus dilaporkan. dilaporkan. Betul. Tapi masalahnya tidak semua reviewer itu punya sense itu. Gitu. Tidak semua reviewer punya sense open science itu. Artinya yang mereka cari pokoknya yang benar gitu. Yang menurut mereka benar gitu. Artinya ya kita harus agak-agak gambling dengan si penulis, si reviewernya gimana. Itu artinya ini saya tidak lagi bicara tentang kondisi ideal. Seharusnya bagaimana, Pak? Kalau seharusnya dilaporkan gitu. Tapi saya memahami sekali gitu loh kondisi bahwa banyak hal yang tidak ideal dalam konteks ini. Sehingga bisa jadi kalau kita ngotot dengan ideal, itu kita akan ditolak sana sini gitu. Sampai akhirnya ini terbit. Padahal misalnya artikel kita itu punya informasi yang penting untuk disampaikan ke masyarakat. Misalnya. Nah itu kan harga yang harus dibayar itu. Nah apa ya? Yang paling middle ground-nya gitu ya, lagi-lagi middle ground. Middle ground-nya itu menurut saya kalau kita yakin bahwa hasil ini tidak akan berubah, seandainya saya melakukan penelitian lagi, artinya hasil ini memang mencerminkan kondisi yang sebenarnya, menurut saya ya kita bisa pilih untuk tidak melaporkan bahwa kita membuang 30% dan segala macam itu. Kalau misalnya kita yakin bahwa kayaknya reviewernya lumayan open mind, laporkan aja, karena itu informasi penting. Ya, menurut saya itu, Pak. Jadi saya nggak punya jawaban itu sebetulnya. Iya, saya nggak punya jawaban. Thank you, Pak. Iya, iya. Oke, Pak. Pertimbangannya emang jadi politis itu ya. Ya, dan kita kan kalau di review kan blind ya, jadi kita toh memang gambling sih. Betul. Oke, Pak Agung, terima kasih ya. Ini recordingnya ya. saya matikan supaya kita bisa planning hal-hal yang lain. Sampai ketemu di obrolan yang lain.